Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Anjarwati. Saya salah satu mahasiswa dari Diploma 3 Perpustakaan angkatan 2018. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah informasi dalam konteks pendidikan yang diampu oleh Ibu Atika Latifah Hanum. Nah, di video kali ini saya meresum dari seminar daring dengan judul optimalisasi pemanfaatan perpustakaan untuk pembelajaran daring di sekolah yang dilakukan oleh Perpustakaan Yarsi. Di sini untuk seminar ini terbagi menjadi 3 pembahasan materi. Nanti saya akan menjelaskan hasil resume saya berdasarkan tiap materi atau judul yang dibahas oleh para pemateri. Untuk materi yang pertama yaitu dengan judul optimalisasi program bimbingan literasi informasi di perpustakaan sekolah. Nah, di sini dibahas terlebih dahulu tentang definisi dari literasi informasi sendiri. Nah, literasi informasi sendiri adalah seperangkat kemampuan yang mengharuskan individu untuk mengenali kapan informasi yang dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menganalisa serta menggunakan secara efektif informasi yang dibutuhkan. Ruang lingkup dari literasi informasi sendiri terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu media yang digunakan dalam literasi informasi. Lalu yang kedua itu adalah kemampuan pustakawan dalam melakukan literasi informasi, kemudian menyampaikan hasil dari literasi informasi itu kepada para pengguna di perpustakaan. Lalu yang ketiga itu ada literasi kritis. Nah, sedangkan ruang lingkup literasi informasi terakhir itu adalah etika informasi atau etika seorang dalam menggunakan informasi yang didapat itu. Nah, seperti judulnya yaitu literasi informasi perpustakaan sekolah. Nah, di sini literasi informasi di perpustakaan sekolah itu terdiri dari SD, SMP, serta SMA. Sedangkan untuk SD sendiri, literasinya yaitu menunjukkan informasi yang benar dan salah. Sedangkan untuk SMP sendiri, literasinya lebih ke arah mengidentifikasi kebenaran dari informasi yang didapat. Kemudian untuk tingkat SMA, tingkat yang lebih tinggi yaitu literasinya menerapkan literasi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari para siswa tersebut. Di sini model literasi yang paling terkenal yaitu adalah model literasi Big 6. Dalam melakukan literasi informasi itu sendiri, kita juga harus melihat atau menilai ciri-ciri informasi yang relevan, seperti dari kepengarangan, apakah kepengarangan dari informasi yang didapat itu jelas, atau mungkin tidak terdapat informasi tentang pengarang. Kemudian dari kelembagaan atau penerbitan dari informasi yang kita cari, apakah kelembagaan jelas, seperti kalau buku itu tercantum lembaga yang menerbitkan, kemudian web atau nama domain, yaitu informasi yang kita dapatkan dalam bentuk digital atau berbasis internet, kemudian jenis file, bahasa, serta waktu yang digunakan dalam mencari informasi itu sendiri. Optimalisasi perpustakaan digital dan e-resources. Perpustakaan digital sendiri didefinisikan sebagai perpustakaan yang terorganisasi yang bertugas menyediakan e-resources dengan staf yang khusus. Nah, staf khusus ini bertugas menginterpretasikan, melakukan preservasi, dan menjaga integritas dari koleksi digital sehingga bisa digunakan oleh para pustaka, terjamin dan dapat digunakan oleh para pengguna atau komunitas dari perpustakaan itu sendiri. Untuk keberlanjutan perpustakaan digital di sini ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada staf yang memadai, kemudian ada program yang berkelanjutan, kemudian ada transformasi organisasi, kemudian ada sistem yang tersedia untuk melakukan perpustakaan digital, kemudian ada model pengelolaan dari perpustakaan digital tersebut, lalu ada dana yang tersedia untuk melakukan perpustakaan digital, kemudian disertai dengan kebutuhan atau keinginan dari pemakai atau pengguna perpustakaan itu sendiri. Untuk sumber digital di Indonesia itu banyak sekali. Kalau dari pemerintahan itu seperti dari Kemendikbud, Kemenak, serta Kementan. Selain itu juga ada sumber digital dari Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya perpustakaan terbesar yang ada di Indonesia. Untuk materi yang terakhir dibahas yaitu tentang library based learning. Perpustakaan adalah lingkungan belajar yang menyediakan ruang
akses ke sumber daya serta akses aktivitas dan layanan untuk mendorong dan mendukung pembelajaran siswa, guru, serta masyarakat. Nah, dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah, perpustakaan harus mampu bertransformasi dalam meningkatkan nilai, pengaruh, dan layanan dalam mendukung perubahan paradigma, metode, strategi pembelajaran pada abad ke-21 ini. Library Beside Learning merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas dalam mendesain perpustakaan sebagai ruang belajar bersama atau berbasis virtual dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, itulah resume yang dapat saya sampaikan untuk materi seminar daring dilakukan oleh Perpustakaan Yarsi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.